Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali dalam program Morning Spirit dari JKI Kana Family Church. Terima kasih masih setia menyaksikan renungan pagi setiap hari bersama dengan kami. Pagi hari ini sebelum kita mulai aktivitas kita, saya mau ajak kita semua sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan kasih judul renungan kita adalah tidak kompromi. Singkat cerita, pada masa ini ada 3 orang anak muda yang bernama Sadrak, Mesak, Abednego yang dipanggil ke istana Raja Nebukadnezar di Babel untuk kemudian dididik, dilatih, yang kemudian akan dipekerjakan oleh raja. 3 orang inilah orang-orang terbaik, anak-anak muda terbaik pada zamannya pada saat itu. Dan lebih spesialnya lagi, mereka bertiga adalah anak-anak muda yang bukan hanya pintar secara akademis, bukan hanya berpengetahuan tinggi, bukan hanya orang-orang berhikmat, tapi adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Sehingga cerita pada saat itu Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung emas untuk dijadikan dewa, untuk disembah oleh seluruh orang yang ada di Babel, termasuk mereka bertiga. Tapi hebatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bergeming ketika dapat perintah itu, sekalipun raja yang memerintahkan itu. Sampai Raja Nebukadnezar memberikan perintah untuk melemparkan orang-orang yang tidak mau menyembah patung itu ke dalam perapian. Bahkan kitab Daniel mencatat bahwa perapian itu dipanaskan 7 kali lebih dahsyat daripada yang biasanya. Sekalipun harus bertarung nyawa, sekalipun harus mempersembahkan nyawanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau kompromi untuk menyembah berhala, untuk menyembah patung yang didirikan raja. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Banyak hari-hari ini orang percaya, keluarga-keluarga Kristen, mau gampang sekali untuk yang namanya kompromi dengan dosa. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kompromi dengan dosa itu berawal dari hal yang kecil, dari hal yang simpel, dari hal yang biasa aja kelihatannya. Tapi ketika itu terus-menerus dilakukan jadi kebiasaan, akhirnya kita hidup terikat dengan dosa. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kita semua mulai pada pagi hari ini, jangan mudah, jangan mau kompromi dengan dosa. Sekecil apapun, sesederhana apapun kelihatannya. Dosa tetap dosa, karena buat dosa tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Mencuri tidak ada yang sedikit, tidak ada yang banyak. Semua sama-sama mencuri. Menyakiti orang tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Sama-sama melukai, sama-sama menyakiti hati seseorang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita koreksi diri setiap kita. Untuk jangan mau kompromi dengan dosa. Kalau hari-hari ini dunia menawarkan kau kerja secara tidak baik. Kalau hari-hari ini dunia menawarkan kerja korupsi supaya bisa cepat kaya. Kalau dunia menawarkan udah cerai aja bu, suaminya gak benar. Udah tinggalin aja pasangannya, cari yang baru. Udah tinggalin aja pelayanannya, udah gak sehat. Apapun yang membuat, yang mendorong kita untuk jauh dari Tuhan, yang mendorong kita untuk melakukan dosa, yang mendorong kita untuk berbuat apa yang tidak Tuhan sukai. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego mampu, sanggup berkata, sekalipun Allah yang dia puja bisa lepasin dia akan lepasin. Tapi kalaupun tidak, dia tetap tidak akan pernah menyembah dewa-dewa berhala yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dan hari ini saya mau ajak kita semua stop kompromi dengan dosa. Jadi orang Kristen jangan gampang kompromi dengan dosa. Jadi orang Kristen harus jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh, para suami, para bapak, imam-imam, jangan mudah kompromi, jangan mudah tergoda dengan godaan di luar. Para ibu, para istri, jangan mudah kompromi dengan tetangga-tetangga sekitar kita, anak-anak muda. Jangan mudah kompromi dengan dosa. Mulai hari ini stop kompromi dengan dosa. Fokus kepada Tuhan, percaya ada Roh Kudus yang menyertai, memberi kekuatan dan memberikan kita kemampuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk
pagi hari ini kami sudah baca firman Tuhan, dan biarlah setiap firman yang kami baca Tuhan benar-benar tertanam menjadi rema dalam hati setiap kami, agar kami boleh menjalani hari-hari kami dengan tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memegang teguh iman kami di dalam Tuhan. Kami gak mau lagi kompromi dengan dosa, Tuhan, kami mau stop kompromi dengan dosa. Bebaskan kami Tuhan dari keterikatan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Kami percaya hanya di dalam Tuhan kami mampu melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami serahkan sepanjang hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian program Morning Spirit pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa.